Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aswar. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk video yang ketiga ini kita akan bahas tentang kenapa harus berwirausaha. Yang pertama, menghargai waktu dan kerja keras. Siapa bilang menjadi seorang wirausaha itu adalah seorang yang berleha-leha, ya. Mungkin iya kalau dia sudah sukses, tapi Anda harus tahu pada saat dia berproses untuk mencapai sukses itu luar biasa, ya. Bisa saja kemudian karyawan mulai pagi sampai sore mereka udah pulang, tapi seorang wirausaha pada saat dia merintis bisnisnya itu mulai subuh sampai petang, bahkan kadang-kadang nginap di kantor, itu biasa. Tapi pada saat mereka udah sukses, biasanya udah membangun bisnisnya lebih baik, maka biasanya mereka bisa lebih free terhadap waktu. Yang kedua, agar mengerti apa itu resiko, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa seorang pebisnis itu harus bersahabat dengan ketidakpastian. Bolehlah kemudian kita berbisnis dengan modal 10 juta, ya. Bisa saja, ya, kita tidak mendapatkan apa-apa dari bisnis itu. Tapi bisa saja kemudian, dan harapan kita seperti itu, keuntungannya berlipat kali daripada modal yang kita investasikan. Yang ketiga, berjiwa merdeka. Jadi seorang pebisnis itu adalah berjiwa merdeka. Mereka tidak bekerja di bawah tekanan, tapi bekerja menurut target. Jadi seorang pebisnis itu harus punya target. Selanjutnya adalah menghargai silaturahmi. Ya, seorang pebisnis ini harus banyak relasi, harus banyak membangun pertemanan, perkawanan. Ya. Kenapa? Karena teman, kemudian relasi itu adalah merupakan modal kita untuk membangun bisnis. Selanjutnya, berwawasan luas. Jadi seorang wirausaha itu harus upgrade informasi, harus upgrade teknologi, ya, harus upgrade ilmu pengetahuan tentang bisnis. Kemudian yang keenam, agar cerdas mengelola keuangan atau mengelola anggaran. Ini menjadi masalah bagi pebisnis pemula. Kadang-kadang uang bisnis dicampur dengan uang rumah, sehingga kadang-kadang di akhir bulan mereka bingung, ya. Ini kok udah bisnisnya kedengarannya keuntungannya besar, tapi kok nggak ada hasilnya. Ini kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak profesional memisahkan mana uang belanja rumah, mana uang bisnis. Ini menjadi persoalan kadang-kadang, ya, sehingga bisnisnya tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena manajemen keuangannya buruk. Kedelapan, agar merasakan indahnya sedekah. Ya, kalau mau bersedekah banyak, ya tentu dengan kita memiliki materi yang banyak. Untuk mencapai itu salah satu cara adalah dengan berbisnis atau berwirausaha. Karena 9, agar lebih peka untuk bersyukur. Ya, akan mudah bagi kita bersyukur kalau segala-galanya ada. Ya, misalnya orang tua kita sakit, ya, kita bisa bawa mereka ke rumah sakit yang terbaik. Ya, pasti mudah bagi kita untuk bersyukur. Tapi pada saat orang tua kita sakit, kita tidak punya dana untuk mengobati, maka berat bagi kita untuk bisa bersyukur. Kemudian yang ke-10, agar bisa merasakan nikmatnya memberi dan memberi manfaat bagi orang banyak. Kata Nabi, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, selanjutnya, nah, kenapa harus kaya? Kita lewat saja. Oke, kita lanjut saja. Nah, mental kita di mana sungguhnya? Nah, mental kaya itu selalu mengatakan bisa. Ya, di saat pandemi seperti ini, kalau mental kita ini mental miskin, pasti kita salahkan eksternal.
omset kita turun karena pandemi, ya. Kemudian penjualan kita ini menurun karena gara-gara pandemi. Itu faktor eksternal. Katakan pada diri kita bahwa omset kita turun, penjualan turun karena kita kurang bekerja keras. Katakan bahwa kita tidak berinovasi terhadap bisnis kita. Oke, selanjutnya mental kaya, ya. Mental miskin. Kalau mental kaya itu kagum, mental miskin itu sirik, ya. Jadi kalau ada orang di antara kita itu sukanya sirik, ya berarti itu mentalnya mental miskin. Mental kaya belajar, mental miskin menghakimi. Mental kaya itu peluang, mental miskin itu hambatan. Mental kaya itu solusi, mental miskin itu problem. Dia punya 1001 alasan untuk tidak memulai bisnis. Kenapa? Karena banyak sekali masalahnya, banyak sekali problemnya, ya. Sementara dia jarang sekali untuk berpikir solusi. Selanjutnya mental kaya itu produktif, mental miskin itu konsumtif, ya. Jadi kalau kita punya dana, setidaknya kita bagi menjadi 3. Yang pertama untuk kita konsumsi, makan, pakaian dan sebagainya. Yang kedua untuk kita investasikan. Yang ketiga untuk kita sedekahkan. Rata-rata di kita umumnya orang Indonesia kalau punya uang, maka yang pertama adalah dia banyak ke konsumtif. HP yang dianggap sudah jadul, ya diganti yang baru, ya. Kendaraan yang dianggap tidak brand gitu diganti yang baru, dan rata-rata semuanya dicicil. Itu menjadi masalah di kita, lebih banyak pada persoalan konsumtif bukan pada